Umat kekasih Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa mohon penyertaan Roh Tuhan yang kudus di dalam pembacaan dan perenungan kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur padamu ya Tuhan. Dalam ibadah Minggu Advent kedua ini, kami kembali diberi kesempatan untuk membaca serta merenungkan lagi kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur karena melalui kebenaran firman-Mu, kami akan diingatkan, kami akan ditegur, kami akan dikuatkan, kami akan dituntun, supaya kehidupan kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Sertai kami, umat-Mu, dan juga sertai hamba-Mu yang berbicara dalam keterbatasannya. Kiranya Roh Tuhan yang kudus memimpin dan menolong setiap kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab diambil dari kitab Yosua. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. "Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini." Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka." Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu, mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, ialah Allah di langit di atas, dan di bumi di bawah. Maka sekarang, bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu.
Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, Pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu. Dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalanan. Kedua orang itu berkata kepadanya, Kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya, apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya kalau darahnya tertumpah. Dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, Seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi. Maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan, tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Saudara, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maranatha. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab yang tadi telah kita ikuti, kita merenungkan dengan tema Rahab, si pelacur yang luhur. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, ketika kita mendengar kata pelacur, apa yang terpikirkan atau yang terbersit di benak Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Apakah terpikir sesuatu yang baik yang ada dalam diri seorang pelacur? Atau justru sesuatu yang negatif, yang kotor? Sesuatu yang terbersit tentang dosa, tentang perusak rumah tangga, tentang pemuas nafsu seksual dan segala macam keburukan yang mungkin kita pikirkan ada dalam diri seorang pelacur. Bapak, Ibu, kekasih Tuhan, apa dan siapa pelacur itu? Pelacur, Bapak, Ibu, kekasih Tuhan, adalah orang, bisa wanita, bisa juga pria. Tetapi bisa juga waria, wanita pria, yang melakukan hubungan seksual sebagai transaksi dagang untuk mendapatkan uang atau untuk mendapatkan hadiah sebagai imbalannya. Dan pelacur itu menjadikan pekerjaan itu sebagai mata pencaharian dalam kehidupannya.
Dan biasanya mereka melakukan itu terpaksa atau dipaksa oleh keadaan. Bapak Ibu, pelacur diyakini adalah salah satu jenis pekerjaan yang tertua yang dilakukan oleh manusia. Nah, di dalam kehidupan saat ini dan sejak dulu, pandangan orang terhadap pelacur sangat berbeda-beda. Dalam kehidupan pada umumnya, saudara-saudara, pelacur atau pelacuran itu dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Dipandang sebagai sesuatu yang sering sebagai sampah masyarakat yang nista dan hina. Mereka, saudara-saudara, dianggap sebagai orang yang hidup di dalam kegelapan dan kekotoran dosa. Saudara kekasih Tuhan, pandangan ini yang dilontarkan bahwa pelacur adalah hal yang negatif, yang kotor, yang gelap itu, sebetulnya ini adalah pandangan yang menerapkan standar ganda, saudara-saudara. Karena yang disebut yang kotor, yang gelap itu adalah pelacurnya. Tetapi para pelanggannya, mereka tidak diberikan stigma yang negatif itu. Saudara yang dikasih Tuhan, ada juga orang yang menganggap bahwa pelacur itu adalah sebagai suatu kejahatan di masyarakat. Tetapi kejahatan itu dibutuhkan oleh masyarakat. Mengapa? Karena pandangan ini mendasarkan bahwa kehadiran seorang pelacur bisa menyalurkan nafsu seksual dari orang-orang yang mempunyai kebutuhan itu, dan sehingga mencegah tindakan yang buruk, yaitu pemerkosaan yang bisa terjadi di dalam kehidupan. Pandangan ini, saudara-saudara, dilontarkan oleh salah satunya seorang teolog, seorang filsuf, bahkan dia juga adalah seorang bapak gereja yang bernama Agustinus. Ia mengatakan begini, saudara. Pelacuran itu ibarat selokan yang menyalurkan air kotor atau busuk dari kota demi menjaga kesehatan warga kotanya. Jadi ada sedikit hal yang dilihat baik di dalam diri pelacur. Karena itu saudara-saudara kekasih Tuhan, kita mengenal istilah pelacur yang diperhalus. Mereka juga disebut sebagai kupu-kupu malam, sebagai wanita atau pria tunasusila. Mereka juga disebut sebagai pekerja seks komersial, dan mungkin juga istilah-istilah yang lain yang memperhalus sebutan pelacur, atau yang dalam teks yang kita baca perempuan sundal. Bapak Ibu kekasih Tuhan, apapun istilahnya, mereka sering dan bahkan selalu dianggap sebagai orang berdosa yang harus disingkirkan dalam kehidupan. Jika kita, khususnya umat beragama, mau hidup suci, mau hidup kudus secara moral dan agama, maka yang namanya pelacur itu harus menyingkir dan dijauhkan. Saudara kekasih Tuhan, mari kita menyimak penggalan kisah nyata dari seorang pelacur yang akan kita saksikan. Dan ia sebetulnya ingin bertobat, tetapi karena keadaan dia melakukan lagi hal pelacuran ini. Melalui drama ini, saudara-saudara, kita akan melihat bagaimana kita bisa mempunyai gambaran tentang sosok pelacur, dan gambaran tentang kebanyakan orang sampai saat ini memandang siapa pelacur itu. Mari kita saksikan drama ini, saudara-saudara.
aku jadi orang kaya, aku beli kalian. Iya, kalian. Aku memang pelacur, tapi aku masih punya kehormatan. Kalian pikir kalian bisa segalanya dengan uang kalian? Aku memang pelacur. Aku bintang yang tak bersinar, kembang desa yang layu. Tuhan, di mana Engkau? Di mana? Kaulan kenapa? Kenapa, Kak? Kamu? Ngapain kamu kesini? Kamu mau minta uang aku lagi? Hah? Cari uang tuh susah di sini. Aku cari uang mati-matian, tahu nggak? Kaulan, aku nggak akan kesini kalau nggak penting. Maafin aku ya, Kak. Kamu pikir duit nggak penting? Kamu nggak tahu ya berapa banyak pria yang datang setiap malam? Betapa lelahnya badan ini. Kak, Dea sama Dio rindu sama kakak. Mereka rindu sama ibunya, Kak. Aku juga sedih ngelihat kakakku seperti ini. Aku juga sedih ngelihat ponakan-ponakanku tiap malam nangis, kangen sama ibunya. Pulang? Pulang kata kamu? Mau jadi apa aku di kampung? Apa kata tetangga-tetangga? Aku nih udah hamil di luar nikah 2 kali. Sekarang jadi kupu-kupu malam. Kamu tuh lagi ngelawak. Kak, pikirkan anak-anak. Kamu mau sampai kapan kayak gini? Sampai kapan kamu menderita terus-menerus, Kak? Ayo kita pulang, Kak. Ayo kita pulang ke Sukabumi malam ini. Dengar ya. Memang aku ini lelah, hancur. Aku wanita malam. Tapi aku pegang uang. Nih uang. Semua ini uang. Ini, kamu bawa semua. Kamu urus anak-anak aku ya. Aku gak layak urus mereka. Kak. Pulang! Pulang! Pulang kamu! Ya Tuhan, tolong aku. Aku ingin tobat, Tuhan. Ya, bagaimana saudara-saudara? Apakah saudara mendapat gambaran tentang seorang pelacur dan pandangan masyarakat? Wulan si kupu-kupu malam itu merasa dirinya kotor. Adiknya demikian. Dan kalaupun ia pulang dikatakan bagaimana pandangan masyarakat terhadap dirinya. Sesuatu yang negatif, sesuatu yang kotor, penuh dengan kegelapan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut saudara, mungkinkah seseorang yang penuh dengan kegelapan dosa dan kekacauan di dalam kehidupannya, seperti halnya seorang pelacur, itu dapat dipakai Tuhan untuk sesuatu yang baik? Bagi manusia, saudara-saudara, apalagi bagi mereka yang merasa diri baik dan suci, rasanya tidak mungkin Tuhan memakai orang yang berdosa, orang yang kotor untuk maksud yang baik. Kita bisa berpikir, saudara-saudara, bagaimana mungkin sesuatu yang buruk bisa menghasilkan yang baik. Dalam kehidupan ini perusahaan saja merekrut karyawan dan karyawatinya yang baik dan bahkan yang terbaik. Dengan seleksi yang ketat supaya menghasilkan produk yang baik dan lebih baik lagi demi kelangsungan kehidupan perusahaan. Jadi saudara-saudara, rasanya tidak mungkin
Sesuatu yang buruk penuh dengan kegelapan dosa dapat menghasilkan yang baik. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman hari ini melalui kisah di dalam Yosua pasal 2 justru menceritakan seorang pelacur yang dipakai Tuhan untuk menggenapkan rencananya bagi keselamatan umatnya Israel, bahkan bagi keselamatan seluruh dunia. Diceritakan di dalam perikop yang kita baca, saudara-saudara, ketika 2 orang pengintai Israel diutus oleh Yosua untuk mengamat-amati negeri Kanaan dan kota Yeriko, Tuhan memakai Rahab, seorang pelacur itu, untuk melindungi mereka dan meloloskan mereka dari kejaran orang-orang yang hendak menangkap mereka dan mungkin saja juga akan membunuh mereka. Padahal Rahab adalah bagian dari masyarakat di kota Yeriko itu. Rahab melindungi kedua pengintai itu karena ternyata ia telah mendengar kedahsyatan Tuhan dengan apa yang telah dilakukannya bagi umat Israel. Dan ia bercerita bahwa apa yang dia dengar itu membuat ia menjadi takut dan menjadi gentar. Dan di dalam ketakutan dan kegentarannya itu, saudara-saudara, Rahab memilih untuk percaya bahwa Yeriko, kota yang besar itu yang dimana dia tinggal, Yeriko itu telah diberikan oleh Tuhan bagi umat Israel. Dengan keyakinan itu, saudara-saudara, bahwa Yeriko diberikan Tuhan bagi umat Israel, kemudian ia tidak berhenti pada keyakinan. Kemudian ia bertindak. Ia mengambil langkah iman. Dia melindungi pengintai itu. Padahal apa yang dia lakukan itu beresiko antara hidup dan mati. Kalau ditangkap, ketahuan, Rahab pun akan ikut dihukum dan dibunuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya yang telah mendengar tentang Tuhan dan kedahsyatan yang diperbuatnya bagi Israel, itu bukan hanya Rahab si pelacur itu. Tetapi dari cerita Rahab kita bisa melihat bahwa seluruh penduduk negeri Yeriko itu, mereka juga mendengar. Mereka juga menjadi takut dan gentar. Tetapi mereka berhenti di situ. Mereka berhenti di dalam ketakutan dan kegentarannya. Mereka tidak melangkah untuk percaya bahwa Allah yang berkuasa itu sanggup membinasakan mereka, tetapi juga sanggup menyelamatkan mereka. Dan mereka tidak mengambil langkah iman percaya dan berserah kepada Tuhan dan kehendaknya. Tetapi Rahab, saudara-saudara, si pelacur itu, setelah mendengar, ia menjadi takut, ia menjadi gentar, tetapi kemudian ia percaya bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas hidup dan matinya. Maka kalau Tuhan berkuasa atas hidup dan matinya, bahkan hidup dan mati bangsa ini, maka pertolongan hanya bisa datang dari Dia. Itulah sebabnya ia memutuskan untuk mengambil langkah iman. Ia menerjang bahaya. Ia mempercayakan hidupnya dan keselamatannya kepada Tuhan. Saudara, penulis Ibrani menulis tentang Rahab demikian. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Rasul Yakobus menulis tentang Rahab demikian. Bukankah demikian juga Rahab pelacur itu
dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Saudara, melalui Rahab itu akhirnya janji Tuhan digenapi. Yeriko, kota yang besar yang berkubu dengan kuat itu, berhasil direbut. Rahab yang mempertaruhkan hidupnya, nyawanya, ia diselamatkan bahkan bersama dengan keluarganya. Bahkan saudara, Rahab bukan hanya diselamatkan saat itu, tetapi ia masuk dalam daftar silsilah Yesus, juru selamat kita. Dalam Injil Matius 1 ayat 5, saudara, dikatakan demikian. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Jadi Rahab menjadi bagian dari umat Israel dan menikah dengan orang Israel. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Lalu Daud dan seterusnya sampai kepada Yesus. Rahab dipakai Tuhan dan diselamatkan Tuhan. Padahal saudara, ia seorang pelacur yang kotor. Seorang pelacur yang dianggap sampah oleh masyarakat. Saudara kekasih Tuhan, suatu hari seorang guru sekolah minggu memberikan tugas kepada anak-anaknya, kepada murid-muridnya. Ya, katakan, anak-anak, buatlah ilustrasi seperti apakah Tuhan itu menurut kalian. Untuk mudahnya kalian dapat melihat Tuhan seperti seorang ayah. Lalu anak-anak itu pulang dan minggu berikutnya kembali datang sekolah minggu. Dan guru itu menagih, saudara, PR dari setiap anak-anak itu dan menyuruh mereka membacakan apa yang mereka temukan, gambaran tentang Tuhan. Lalu seorang anak mengatakan, Tuhan itu seperti dokter. Kata anak dokter, ia sanggup menyembuhkan sakit penyakit seberat apapun. Wah, guru tersenyum, bagus. Tuhan itu seperti guru, katanya, karena ibunya seorang guru. Dan ia selalu mengajar kita untuk melakukan yang baik dan benar. Tuhan itu seorang hakim, kata anak hakim. Dan dia mengadili manusia dengan keadilan. Lalu seorang anak mengatakan lagi yang lain, menurut saya, Bu, Tuhan itu seperti arsitek. Dia membangun rumah yang indah di surga untuk kita yang percaya. Lalu anak seorang kaya mengatakan, Tuhan itu raja yang maha kaya. Pokoknya karena Tuhan itu kaya, apapun yang kita mau dia punya. Karena dia seorang anak dari konglomerat yang semuanya tersedia. Guru tersenyum ketika setiap anak itu mengungkapkan siapa Tuhan di dalam gambaran yang ia dapat. Tetapi saudara-saudara, ada seorang anak yang dari tadi si guru ini memperhatikan, dia tampak risih, seperti gelisah gitu, dan ia belum mengungkapkan apa-apa tentang Tuhan. Lalu guru itu mengatakan begini, Anto, menurut kamu siapa Tuhan itu? Guru itu tahu bahwa Anto orang yang sederhana, bukan orang yang seberuntung teman-temannya tadi. Dia lalu mengangkat mukanya sedikit dan ia menjawab begini, saudara. Ibu, ayah saya adalah seorang pemulung. Jadi saya pikir Tuhan juga seorang pemulung. Guru itu terkejut, saudara.
Dan anak-anak yang lain keberatan dengan yang dikatakan Anto ini. Lalu guru itu bilang begini, "Anto, mengapa kamu menyamakan Tuhan itu dengan pemulung?" Lalu Anto dengan pelan-pelan tetapi jelas ia katakan begini, "Karena Bu, Tuhan memungut sampah yang tidak berguna. Dan sampah itu adalah saya. Saya ini anak yang nakal. Saya sering bolos. Saya tidak hormat pada ayah saya yang sudah susah payah mencari nafkah dengan menjadi pemulung. Dan Tuhan mengangkat saya, bahkan menjadikan saya sebagai anaknya." Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop hari ini pun berbicara hal yang kurang lebih serupa. Tuhan seperti pemulung. Ia memungut Rahab orang Kanaan itu, penduduk Yeriko, orang kafir, pelacur yang kotor, yang berdosa dan dianggap sampah oleh masyarakat. Tetapi Tuhan menjadikan dia alatnya, dijadikan umatnya, bahkan dijadikan anaknya, diselamatkannya. Dan dipakainya untuk maksud rencana yang indah bagi dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kristus Tuhan juga melakukan hal yang sama. Tuhan di dalam Kristus mencari dan memungut orang-orang yang dianggap sampah, yang dianggap dikucilkan, yang dianggap berdosa, dijauhi oleh masyarakat. Dan hal ini kita bisa dapati saudara-saudara dengan perkataan Yesus di dalam Injil Matius 21 ayat 31 dan 32. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai yang dianggap orang berdosa dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepada kamu dan kamu tidak percaya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya." Yesus mencari orang-orang yang dianggap terbuang, dianggap orang kecil, dianggap sampah, tetapi justru ia datang untuk mereka. Dalam Lukas 15 ayat 1 dan 2, para pemungut cukai dan orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka orang-orang yang merasa dirinya suci bersungut-sungut, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu berkata ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Tuhan ternyata masih sama seperti seorang pemulung. Demikian juga saudara-saudara yang dilakukan Tuhan kepada kita, kepada saudara dan saya. Kita saudara-saudara bukan umat Israel secara jasmani. Kita bukan orang Yahudi. Kita bukan umat Allah. Kita tergolong sebagai orang kafir. Tetapi toh kita dianugerahi. Sekalipun bukan masuk perhitungan, kita dianugerahi iman di dalam Kristus untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan kita dan menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Dari firman ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar tentang siapa Tuhan itu. Melalui firman ini kita belajar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang dapat memakai siapapun juga untuk menggenapi janji-janjinya. Orang yang penuh dengan kegelapan dosa dan kehidupan yang kotor sekalipun, bahkan orang yang dianggap sampah, ternyata Tuhan bisa pakai dia untuk melakukan kebaikan dan menggenapi rencananya.
Dan dengan mengenal saudara-saudara Tuhan yang demikian itu, yang bisa memakai siapapun juga untuk maksud dan kehendaknya, mengenal Tuhan yang seperti itu, saudara-saudara, seharusnya ini menyadarkan kita. Menyadarkan kita untuk apa? Menyadarkan kita untuk tidak merasa tinggi hati dan sombong bila kita dipilih dan dipakai Tuhan. Karena kalau kita, saudara dan saya, dipilih dan dipakai Tuhan, dijadikan anak-anak Tuhan, itu bukan karena hebat dan gagah serta layaknya kita, tetapi karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang telah dicurahkan bagi setiap kita. Kita tidak layak, saudara, tetapi anugerahnya begitu besar. Rasul Yakobus mengatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu adalah pemberian Allah. Mengenal Tuhan yang bisa memilih dan memakai siapa saja, menyadarkan kita, saudara-saudara, supaya kita jangan menghakimi siapapun juga yang jatuh di dalam dosa. Karena menghakimi itu bukan tugas kita. Itu adalah bagian Tuhan. Yang harus kita lakukan sebagai anak-anak yang telah diselamatkan, yang telah dipilih, yang telah diangkatnya adalah kita menceritakan siapa Tuhan. Kita bisa menceritakan kuasanya yang telah kita alami di dalam kehidupan kita, supaya orang-orang yang telah jatuh dalam dosa itu atau orang yang belum mengenal Tuhan, mereka mendengar siapa Tuhan. Mereka mungkin gentar, mereka mungkin takut, tetapi itu adalah kesempatan di mana mereka bisa mengambil keputusan untuk percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Mereka bisa mengenal Tuhan melalui hidup kita, di mana Tuhan berkarya. Mengenal Tuhan yang demikian bisa memilih dan memakai siapa saja, menyadarkan kita, saudara-saudara, bukan alasan bagi kita ketika kita mungkin sebagai anak Tuhan jatuh di dalam dosa yang begitu dalam dan merasa diri begitu kotor, lalu kita mengatakan tidak mungkin kita bisa bangkit dan berjalan lagi mendekat Tuhan dan bertobat. Bukan alasan, karena Tuhan bisa menerima kita betapapun dosa dan kotornya kita. Tidak ada halangan bagi Tuhan untuk mengampuni kita dan mengangkat kita lagi menjadi anaknya. Hal kedua, saudara-saudara, kita belajar dari Rahab di dalam perikop ini, yaitu khususnya di dalam merespon berita kabar tentang Tuhan dan kuasanya yang dahsyat dan menggetarkan itu. Ketika dia mendengar berita itu, saudara-saudara, ia meresponnya dengan percaya. Dan bukan hanya percaya, dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia beriman bahwa Tuhan sanggup menolong dia dan melakukan langkah iman itu dengan melindungi orang yang diutus Tuhan, sekalipun risikonya adalah kematian. Saudara, belajar dari Rahab, kita bisa berefleksi seberapa banyak dan seberapa sering kita mendengar tentang Tuhan dan kuasanya, yang dengan dahsyat menolong, menyembuhkan, melepaskan orang-orang yang percaya kepadanya. Seberapa sering hati kita bergetar ketika kita mendengar firman Tuhan diberitakan. Karena ketika firman itu diberitakan, kita menerimanya bahwa firman itu untuk saya. Firman itu sedang berbicara kepada saya. Firman itu menginginkan saya untuk berbuat sesuatu. Bukan firman itu untuk dia. Itu untuk saya dan berbicara kepada saya.
sehingga kita bergetar dan kita mengimani dan mengambil langkah iman. Tuhan ingin saudara-saudara kita merespon firman yang kita dengar dengan iman dan tindakan iman seperti yang dilakukan oleh Rahab itu, si pelacur itu. Apakah kita percaya dan mempercayakan hidup kita, saudara-saudara, mempercayakan keluarga kita, mempercayakan gereja kita, mempercayakan bangsa dan negara ini, bahkan dunia ini kepada Tuhan yang sanggup menolong. Dan kemudian kita mengambil langkah iman dalam percaya itu. Langkah iman itu saudara-saudara misalnya di dalam pekerjaan yang mungkin kita dapati banyak penyimpangan, kita tidak tinggal diam. Kita mungkin berusaha untuk memberitahu atasan kita supaya tidak menyimpang, sekalipun mungkin risikonya kita dipecat, saudara. Apakah kita berani ambil langkah iman itu? Atau saudara-saudara di dalam pernikahan yang banyak godaan sehingga kita bisa menyeleweng. Atau pernikahan yang sudah retak yang kelihatannya tidak mungkin dipertahankan. Tapi apakah kita berani mengambil langkah iman, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita dan kita mau bertahan sekalipun tidak mudah. Atau dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan bangsa dan negara, dalam kehidupan kesehari-harian kita. Ada banyak berita tentang krisis inflasi dan kehidupan di tahun depan yang gelap, yang suram. Rasanya hidup akan berjalan sangat sulit ke depan. Tetapi apakah kita tetap mau melangkah dengan iman dan percaya? Apa yang bisa kita lakukan, yang bisa menolong sesama, tetap kita lakukan. Kita tidak gentar karena Tuhan yang memelihara kita. Saudara kekasih Tuhan, marilah kita dengan berani mengambil langkah iman di tengah-tengah kekacauan hidup kita dan kehidupan dunia saat ini, untuk mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, sekalipun memang banyak tantangan dan risiko yang harus kita hadapi. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Selamat memasuki minggu Advent kedua dengan hidup selalu berpengharapan kepada Tuhan. Amin.